Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anakku? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi Budian melihat Mas Apri datang paling awal. Boleh Iya, Bu. pimpin doa sekarang? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Terima kasih Mas Apri. Oke. Untuk menanamkan sikap nasionalisme, boleh kita bernyanyi dulu ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sekarang anak-anak berdiri dulu, kemudian bernyanyi Garuda Pancasila. Ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu, Pancasila rakyat sentosa mantap sekali. Oke, terima kasih. Nah, coba tengok kanan kiri kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Hadir semua. Semua ya, masuk semua. Oke, sekarang anak-anak masih ingatkah kemarin kita belajar apa? Ayo, siapa yang ingat? Teks non-fiksi, Bu. Betul, Arni. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks non-fiksi, tapi terkait potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari teks non-fiksi, tetapi terkait pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Tapi nanti teks non-fiksinya itu kan nanti ada pikirannya, ada informasi pentingnya, seperti itu. Kalau kemarin kita baru mengenal apa itu teks non-fiksi, kalau hari ini kita akan mempelajari tentang pokok pikiran dan informasi yang ada pada teks non-fiksi. Tujuan kegiatan pembelajaran ini adalah agar kalian mampu menganalisis konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Seperti yang Budian tadi sampaikan, ada pokok pikiran, ada informasi penting. Kemudian yang kedua, anak-anak juga mampu menganalisis pola lantai tarik reaksi daerah. Nah, kemarin kan kalian juga pernah tuh kan mempelajari pola lantai. Kalau hari ini kita khususkan bertahap pusat. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tepuk PPK dulu. Ayo, siapa yang bisa tepuk PPK? Oke, Budian pimpin ya. Oke, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, hebat anak-anak ibu. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, Budian akan yang pertama, Budian akan membagikan kertas teks non-fiksi. Yang kedua, Budian akan menayangkan video. Nah, yang ketiga, Budian juga akan menayangkan video. Oke, untuk pertama, Budian akan membagikan kertas yang berisi teks non-fiksi, pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Oke. Ini satu-satu ya, Budian bagikan. Bentar. Bu, Madina main HP.
Madina, Budian sudah bilang tidak boleh membawa HP. Kenapa Madina bawa HP? Kita saja Bu, Boleh kita ke Bu, sini. kita saja Bu. Boleh ke sini. Budian ambil dulu HP-nya, nanti setelah pulang nanti diambil lagi, oke? Oke, Iya, Madina. Bu. Tidak boleh ya? Bu, Tidak mau boleh pakai membawa HP. foto-foto, Bu. Iya. Tidak boleh sayang, kecuali kalau ibu yang minta, kalau ada pembelajaran tentang HP, nanti boleh membawa HP. Kalau sekarang tidak boleh ya. Oke, sudah terlihat? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi sekarang silahkan kalian baca teks non-fiksi pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem di bawah ini. Ya, dibaca dulu ya, Budian bagi satu-satu. Oke, kalau sudah kalian membaca teks non-fiksi ini, coba sekarang kalian perhatikan video yang akan ini. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Ya. Sudah, Bu. Suaranya Kak tidak terdengar, Bu. Oh, tidak terdengar. Ini sudah. Ibu pakai headset atau tidak, Bu? Oke. Ya, harus pakai headset kah? Tidak. Tidak terdengar. Jangan. Terdengar sekarang? Jangan pakai headset, Bu. Oh, Pak, jangan pakai headset. Baik. Mas, suara masih tidak terdengar. Oke, jadi ini masih bekerja. Nih. Nah, oke. Itu tadi adalah video animasi bagaimana manusia merusak indahnya alam bumi. Nah, tahukah kalian bahwa ada juga loh tari kreasi daerah yang menggambarkan kemurkaan raksasa karena ulah manusia yang semakin hari semakin merusak bumi. Nah, ini adalah video video tadi. Anak bisa perhatikan pola lantainya ya. Iya, Bu. Ya. Oke. Itu vertikal, Bu. Masih ingat yang seperti itu namanya vertikal. Ya, bagus. Ya. Sekarang ya, Bu. Iya, betul sekali. Sebentar. Oke. Jadi tadi kalian yang pertama kalian sudah melihat teks non fiksi, yang kedua melihat video, yang ketiga juga melihat video tentang tari. Nah, sekarang Budian mempunyai kartu. Nah, kartu seperti ini kelihatan ya. Kartu ini digunakan untuk menulis pertanyaan. Jadi nanti kartu ini Budian akan bagikan satu-satu semua. Kemudian kalian menulis pertanyaan di sini berdasarkan apa saja yang tadi kalian lihat. Pertanyaan apa saja boleh. Oke, baik. Oke, Budian bagi satu-satu ya. Oke, sekarang silahkan tulis pertanyaan berdasarkan video tadi. Video yang mana Bu? Kan ada 2 video, Bu. Ya, semua video. Jadi ada teks non fiksi juga, ada 2 video boleh. Boleh pilih mana saja boleh. Bikin pertanyaan berapa, Bu? Satu saja, pertanyaannya satu saja terserah, boleh. Oke, sudah ya? Ya, kalau sudah, ya, Budian akan membacakan acak. Oke. Oh, ini Mas Sadri pertanyaannya. Oke, Mas Sadri menuliskan, apa
Apa itu pokok pikiran? Ya, ada yang bisa menjawab apa itu pokok pikiran? Gagasan utama, Bu. Ya, betul Mas Apri. Jadi pokok pikiran adalah gagasan utama. Oke, yang kedua ini juga ada lagi pertanyaan dari siapa? Mbak Asia. Oke. Pertanyaannya ini tanyanya apa penyebab perubahan keseimbangan ekosistem? Oke, ada yang bisa menyebutkan ini berarti di video tadi kedua ya. Yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem ada apa saja? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak tahu, Bu, saya, Bu. Tidak tahu, ada Tadi itu manusia serakah, Bu. betul manusia serakah. Kenapa manusia serakah tadi videonya ya? Itu tadi merusak alam, Bu. Untung sendiri, Bu. Hebat sekali. Bikin sepatu dari kulit ular. Iya, betul merusak alam, merusak ekosistem alam. Ya, tadi kulit ular malah dijadikan sepatu seperti itu ya, itu tidak boleh. Oke, pertanyaan nih yang terakhir Budian bacakan dari Mbak Mufida. Oke. Apa pola lantai yang digunakan dalam tari tadi? Oh, ayo siapa yang tahu tadi? Ada pola lantai itu. Tadi ada tari apa? Ada tari itu pola lantai apa? Tahu? Tahu. Saya, Bu. Ya, Mbak Farida, silakan. Ada pola lantai itu, Bu. Lingkaran, Bu, lingkaran. Betul, hebat Iya, sekali. Bu. Jadi di tadi itu kan ada tari. Itu tari itu namanya pola lantai lingkaran. Bagus. Ada lagi? Apa lagi? Lurus, Bu. Lurus ada vertikal ya. Ya, oke. Oh iya, horizontal, Bu. Ada horizontal. Oke, hebat. Nah, jadi kalian paham ya? Tadi itu kamu tahu tidak? Tadi itu tari menggambarkan tentang apa tadi? Kemurkaan alam, Bu. Raksasa. Betul, kemurkaan alam itu adalah salah satu tari daerah Jawa Tengah. Oh, itu adalah salah satu daerah tari Jawa Tengah. Ada yang tahu namanya apa? Saya tidak tahu, Tahu, Bu. Bu. Saya kan baru pindah, Bu. Oh iya ya. Oke, jadi itu namanya adalah tari rampak buto gedruk. Nah, tari rampak Apa, Bu? Apa, Bu? Apa, Bu? Namanya, Bu? tari rampak buto gedruk. Nah, Aduh, susah itu, Bu. Getuk lindung, Bu. iya itu tari Bukannya rampak gedruk ada, Bu. Buto Buto itu orangnya digambarkan orang yang besar, yang marah. Karena apa? Karena mereka murka sama manusia. Karena manusia itu apa? Manusia itu merusak alam. Jadi tariannya itu dia menghentak-hentakkan kaki, itu menggambarkan kemurkaan Buto itu. Begitu. Oh, iya, Bu. Paham, Bu. Saya paham, Bu. Saya paham, Bu. Mantap. Berarti ya. namanya Buto, Bu. Berarti namanya Buto ya. Iya, Buto. Kan tadi iya menggambarkan seorang Buto yang marah gitu. Begitu, Ratih. Oke? Paham, sayang? Nama yang menari Buto ya, Bu. Di Jawa Tengah itu iya Buto. Buto itu Raksasa. besar gitu, orang yang besar begitu. Oke, sudah ya? Paham? Iya, Bu. Anak-anak? Paham, Bu. Iya, Bu. Oke, nah setelah tadi kalian mengamati video dan membaca teks non-fiksi, Budian akan membagikan LKPD. Oke, nah di LKPD ini ada petunjuk penggunaannya. Oke, ini dibagikan dulu ya per kelompok. Budian sudah tadi kelompoknya kan sudah ya. Budian bagikan dulu ini kelompok Mbak Farida, ini kelompoknya Mas Arti. Oke, ini. Jadi sebelum kalian mengerjakan, silahkan baca dulu petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama itu apa? Baca dan pahami petunjuk serta langkah kegiatan dengan cermat. Nah, jadi pahami dulu, jangan buru-buru mengerjakan. Yang kedua, diskusikan dengan kelompokmu dalam menyelesaikan tugas tersebut. Nah, jadi tidak boleh kalian mengerjakan sendiri, harus diskusi. Dan yang terakhir, tanyakan pada Bu Guru apabila ada yang belum dipahami. Oke. Nah, oke sekarang Bu, ya, Bu. Ya. Nulis namanya di mana, Bu? Tulis namanya di depan itu. Itu di depan kan ada tulisan LKPD sayang, di bawahnya nah. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Nah. Oke. Nah.
Oke, yang pertama adalah itu bacalah teks bacaan berikut. Nah, jadi kalian diminta untuk membaca teks non-fiksi. Silakan baca bersama-sama. Kemudian, tugasnya adalah berdasarkan bacaan tersebut, buatlah sebuah peta pikiran yang memuat pokok pikiran dan informasi penting pada setiap paragraf. Oke, jadi kalau kalian sudah membaca itu, silahkan dibuat peta pikirannya. Harus berkelompok ya. Nanti salah satu yang membuat peta pikiran tidak apa-apa. Oke, sudah? Oke, sudah belum anak-anak? Halo? Sudah, Bu, sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya belum. Ada kesulitan dalam mengerjakan? Bentar Bu, ini Nomor tulisnya 2, lama. Bu. Oh ya, ya, Budian tunggu. Bu, ini teman kelompokku, Bu, tidak mau bantu, Bu. Oh iya, siapa itu? Mbak Asia? Ayo, tidak boleh. Harus mengerjakan bersama-sama ya. Karena ini tugas kelompok, jadi harus dikerjakan bersama-sama. Sudah selesai Bu. Sudah, Alhamdulillah. Kelompoknya Mas Fadli sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. hebat. Setelah kita membuat peta pikiran, nah kita akan membuat buklet sederhana. Oke, membuat buklet sederhana ini dengan memahami petunjuk yang sudah Budian tuliskan itu. Nah, berdasarkan peta pikiranmu, pilihlah salah satu kegiatan manusia. Nah, Budian sudah membagikan kertas A4 ya di sebelahnya itu. Silahkan, buatlah buklet sederhana sesuai dengan petunjuk. Oke, Baik Bu. ya. Mbak Mufida, ada kesulitan tidak? Kelompoknya Mbak Mufida? Ibu Dian, yang bagian B itu apa, Bu Dian? Bagaimana? Yang bagian kedua, Guna jelaskan dimaksud dengan kegiatan yang kamu pilih. berdasarkan pilihlah salah satu kegiatan manusia. Yang mana ya? Nomor 3, Bu, bagian B. Oh, yang B. Bagian kedua, jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan yang kamu pilih. Nah, kan kamu tadi memilih nih. Misal yang pertama kan pilih salah satu kegiatan manusia. Pilih salah satu kegiatan manusia dalam itu faktor-faktor pengaruh ekosistem. Misal, apa yang menyebabkan manusia itu? Salah satunya apa? Yang menyebabkan pengaruh ekosistem? Apa anak-anak? Iya. Masyarakat manusia. Apa? Misal, membuang sampah sembarangan, boleh? Boleh. Oh iya, iya, iya. Nah, ya, itu. Sudah selesai, Bu. Oke, hebat. Ibu, kelompokku sudah selesai. Boleh Oh, saya hebat izin sekali, tulis semangat sebentar, Bu? sekali. Hebat. Boleh saya sebentar, boleh, Bu? Oke, sebentar. Ini ada langkah terakhir. Nah, ini sekarang. Kalau sudah kalian membuat buklet, apakah kalian masih ingat tentang pola lantai tari rampak Budo Gedruk? Nah, tadi kan Budian sudah memperlihatkan bagaimana tari rampak Budo Gedruk itu, bagaimana pola lantainya. Nah, sekarang tugas kalian, gambarlah pola lantai, kemudian tampilkan pola lantai tersebut bersama anggota kelompokmu. Oke, sekarang silahkan dulu gambar pola lantainya. Sudah selesai? Udah, Bu. Sudah. Hebat sekali. Ibu saya nggak Nah. bisa gambar, Bu. Oh, sebentar. Mbak Brinda, kan satu kelompok dengan Mbak Arni ya. Mbak Arni boleh bantu yang gambarnya, boleh? Iya Bu, cuma bulat-bulat aja Bu. Iya, bulat-bulat. Betul, bulat-bulat tidak apa-apa. Oke, anak-anak semua harus aktif ya. Tidak ada yang bekerja sendiri. Sudah selesai Bekerja Bu. kelompok. Oke, hebat. Kalau sudah selesai semua kelompoknya? Sudah. Oke, sudah. April, Bu, diam aja, Bu. Siapa Mas Adri? April, diam saja, Bu. Oh, Mas Apri tempatnya. tidak boleh seperti itu. Ayo bekerja kelompok. Ayo Mas Adri diajak Mas Aprinya untuk bekerja kelompok. Yuk. Pulpen saya macet, Bu. Pulpen saya macet. Oke, kan yang menuliskan Mas Adri.
Gantian Tidak aja Pak apa-apa. Apri ini pakai pulpen saya, gantian nulis saya Pak Apri. Ayo Mas Apri tidak boleh mengganggu Mas Adri ya. Jangan, biar Mas Adri menuliskan dulu pola lantainya. Oke, sudah ya? Anak-anakku sudah? Sudah Bu, sudah Bu. Oke, hebat sekali. Alhamdulillah. LKPD sudah selesai. Nah, sekarang berarti presentasi dulu ya. Ayo, sebelum Budian menunjuk, ada yang mau presentasi dulu di depan? Kelompok siapa? Ayo, sebelum Budian tunjuk. Kelompok Asia Bu, kelompok Asia. Oke, kelompok Asia. Oke, Asia kelompoknya bersama Mbak Farida sama Mbak Arni. Oke, silahkan bertiga maju ke depan. Iya Bu. Oke, nah peta konsepnya, peta pikirannya seperti ini ya, yang dibuat Iya, ya. Bu. Silahkan coba Mbak Asia dibaca boleh? Iya, Bu. Ya. Faktor alami, Bu, antara lain bencana alam, Bu, seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, Ya. kebakaran hutan, badai, dan tsunami, Bu. Oke. Ya. Kemudian faktor manusia boleh dibacakan. Siapa lagi temannya? Saya Bu, saya Bu. Boleh. Faktornya dari manusia itu ada dari penebangan dan pembakaran hutan, terus perburuan liar, Oke. terus penggunaan pupuk buatan, dan yang terakhir pembuangan limbah dan sampah, Bu. Ya, betul sekali. Oke. Jadi ini adalah peta pikiran dari hasil kelompoknya Mbak Asia ya. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau menanggapi? Ada? Oke, jika tidak ada, berarti sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Asia. Oke, hebat sekali. Silahkan duduk. Makasih, Bu. Nah. Terima kasih, Bu. Betul. Ya, jadi betul ya apa yang tadi disampaikan oleh kelompoknya Mbak Asia, bahwa ada keseimbangan ekosistem itu dapat terganggu dari faktor alam dan faktor manusia. Begitu. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian, nah Budian sudah menempelkan crossword puzzle. Apa ini? Siapa yang tahu ini apa? Ini Budian sudah tempelkan di papan tulis. Gitu ya, Bu? Iya, betul sekali. Ini adalah TTS. Betul, oke, hebat. Ini adalah teka-teki silang. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, apakah kalian ini sudah paham belum sama materi hari ini? Nah, Budian akan mengecek dengan cara crossword puzzle ini. Oke, sekarang siapa yang mau mencoba nomor 3 ini? Faktor alami yang menyebabkan perubahan. Kira-kira apa ya? Perubahan keseimbangan di dalam ekosistem. Saya, Bu. Siapa nih? Sebentar. Bu. Siapa? Mbak Farida kah? Anggi. Bukan. Oh, Mbak Anggi. Oke, boleh. Mbak Anggi maju ke depan, menuliskan yang nomor 3. Ini spidolnya ditulis faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan dalam ekosistem apa di sini? Saya mau nomor 4, Bu. Oke, Tsunami, Bu. Tsunami, Bu. Ini saya sudah tulis. Tsunami. Betul. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan dalam ekosistem adalah tsunami. Oke, yang ke nomor 4. Saya, Bu, mau, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Madina, Mbak Siti Madina, oke, nomor 4, silahkan apa Mbak? Pengembangan pola lantai garis lurus apa? Sini. Ditulis. Horizontal, Bu. Horizontal. Oke, horizontal. Pas ya, hurufnya ya. Ya, Bu. Ditulis silahkan dimaju. Oke, ada lagi selanjutnya. Saya, Bu. Oke, Mbak Ani, sekarang Mbak Ani boleh pilih yang mana ini? Mbak Ani mau milih yang nomor 5, 1 atau 2? Mau yang 2 ke bawah, Bu. Tapi Dua. tadi lupa bentuknya apa. Boleh tidak, Bu? Oke, tari kreasi daerah yang menggambarkan kemurkaan raksasa. Waduh, apa itu? Tadi huruf depannya boleh nggak Bu dikasih tahu, Bu? Boleh, huruf depannya siapa aja yang tahu huruf depannya apa? R, Bu.
R. RR. Rampa, oh Bu. Bukan. Lagi, apa ayo? Apa? Rampa ya, Bu. Oh, gedruk. Oke, hebat Mbak Arni. Rampak, buto, gedruk. Pas ya. Oke, ada 2 lagi. Siapa nih? Saya, Bu. Oke, Mbak Saya, Farida, Bu. silakan milih. Yang mana? Nomor 1, Bu. Oke, ide utama dari sebuah paragraf apa? Pokok pikiran betul nggak, Bu? Pokok pikiran ya. Yang terakhir, Budian ingin yang terakhir. Mas Adri boleh yang terakhir, Mas Adri? Boleh, Bu. Oke. Yang terakhir itu. Faktor manusia ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Faktor manusia yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem. Menebang Apa itu? pohon, seperti tidak, Bu? Menebang pohon coba ditulis. Semua tidak menebang pohon? Menebang pohon. Muat, Bu. Tidak ya. Kurang, Bu. Ya, Masih kurang, Bu. Oke, boleh bantu Mas Adri apa? Jadi betul bahwa menebang pohon itu termasuk faktor yang menyebabkan perubahan ekosistem. Tapi ini kurang tepat. Ayo yang lain. Tolong, Apri, tolong. Yo Mas Ini Adri awalnya minta tolong. Melihat kotakku berapa, Bu? Oke, dihitung dulu kotaknya. Ayo berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada yang bisa bantu? 19, Apri. Ayo, siapa? Saya, Bu. Saya, Iya, Bu. ya, boleh. Mas Adri boleh dilempar Mbak Farida ya? Boleh, Bu. Oke, apa Mbak Daripada Farida? kelamaan berdiri, Bu, di depan, Bu. Oke, ya Mbak Farida maju. Ini Itu jawabannya mencemari lingkungan, Bu. hebat ya, ditulis. Tulis ya Mbak Farida, mencemari lingkungan gitu. Oke. Sudah ya? Oke, jadi sekarang crossword puzzle ini sudah terisi semua. Banyak yang sudah paham terhadap materi hari ini. Nah, selanjutnya Budian akan membagikan lembar evaluasi. Ayo dikerjakan. Ini Budian bagikan satu-satu ya. Iya, Bu. Kerjakan, jangan ada yang mencontek. Kerjakan sendiri-sendiri. Silakan. Iya, Bu. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, Budian bisa minta tolong Mbak Asia untuk mengumpulkan di depan kelas. Iya, Bu. Oke. Saya kumpulkan. Oke, sudah Mbak Asia? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, oke, jika sudah, hari ini sudah ya. Lembar evaluasi sudah Budian terima, kemudian Budian bisa meminta salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ayo, ada yang tahu? Hari ini kita mempelajari apa saja? Ayo. Saya Boleh. Oh iya ya, Mbak Arni silahkan. Kita mempelajari apa saja hari ini? tadi kita mencari pokok pikiran, Bu, di Oke, teks. mencari pokok pikiran. Kemudian tadi belajar pola lantai, Pola lantai, ya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi keseimbangan alam. oke, hebat. Jadi kita mempelajari 3 hari ini ya. Ada pola lantai, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, dan yang terakhir adalah pokok pikiran. Nah, pola lantainya tadi, temanya apa tadi? Ayo, siapa yang tahu? Pola lantai apa? Yang menggambarkan apa tadi tarinya? Gambar. Anu, Bu, hancuran alam. Iya, hebat. Jadi ya, menggambarkan pola lantai, menggambarkan kerusakan alam. Oke, jadi bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti Senang, Bu, pembelajaran? senang, Bu. Senang? Alhamdulillah. Apa ada yang belum paham? Sudah, Bu. Sudah? Oke. April, belum paham, Bu. Sudah?
Mas Apri ada yang belum paham? Paham sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke. Remedial lagi. Kita sudah, ya. Budian sudah menilai ini hasil evaluasi pekerjaan kalian. Nah, sudah Budian nilai, tetapi untuk Mbak Mufida dan Mas Sadri, mohon maaf nilainya masih kurang ya. Tidak apa-apa. Habis ini kita belajar lagi ya. Kemudian kita melakukan remedi. Oke, tidak apa-apa ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Ya, Bu. Alhamdulillah anak-anakku, kegiatan belajar pada hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Oke, jadi hari ini karena tadi Budian melihat Mbak Arni paling aktif dalam pembelajaran, boleh memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini? Iya, Bu. Ya, baik teman-teman semuanya. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih Mbak Arni. Terima Sekian kasih, dari Guru. ya, Selamat sama-sama. siang, Bu Guru. Selamat siang. Oke, sekian dari Budian. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Budian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk Ibu Dian dengan senyumnya yang begitu cerah karena sudah selesai melakukan ini kegiatannya. Terima kasih Ibu Dian. Waktu yang digunakan 30 menit 58 detik. Jadi masih ada waktu sebenarnya tersisa ya, Ibu Dian. Iya Bu, takut Bu. Kecepatan juga. Nah, kemudian yang sempat saya amati tadi, yang pertama Ibu Dian menayangkan teks, kalau tidak salah ya, teks, Iya, terus lanjutkan video kerusakan alam, animasi ya, animasi, terus pola lantai. Apakah seperti itu nanti langkah-langkah yang akan Ibu lakukan di PPL? Iya Bu, jadi menerangkan semua videonya dulu Bu. Nah, jadi mungkin alangkah baiknya Ibu supaya lebih menambah pemahaman bagi siswa setelah Ibu menayangkan, ini membagikan teks nanti ya, bukan menayangkan. Iya. Nah, setelah Ibu membagikan teks, jika Ibu bagikan teks terus pasang tayangkan video, apalagi 2 video, kira-kira anak-anak ini apa mampu enggak? Mau teks dulu baru video, apa yang akan mereka kerjakan? Seharusnya kan ada teks dulu, terus apa yang dikerjakan, kemudian lanjut mungkin dengan videonya. Nah, kemudian tadi saya lihat di awal, di tahap satunya itu, sintaks 1, orientasi siswa pada masalah, Ibu sudah ini ya, menyuruh siswa untuk membuat pertanyaan berdasarkan video. Terus di LKPD-nya apa lagi Bu yang dia akan kerjakan? Itu hanya ini Bu, jadi kan saya tuh pakai strategi apa itu? Semua jadi guru gitu loh Bu. Jadi itu tuh strateginya itu jadi anak-anak diminta untuk membuat pertanyaan, nanti dijawab temannya seperti itu Bu. Iya, jadi nanti diperhatikan Bu ya waktunya, apakah nanti dalam 2 kali 35 menit itu akan tercover semua sintaks-sintaks dari sintaks 1 sampai terakhir, itu juga harus kita perhitungkan. Jangan ini saya tampilkan, ini dikerjakan, tapi pada akhirnya nanti kan waktunya tidak cukup. Nah, itu juga harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Kalau dari segi suara sih, saya lihat Ibu Dian ini alhamdulillah sudah ini semangat ya. Mungkin karena sudah agak siang, beda dengan teman-temannya tadi yang masih terlalu pagi. Jadi siswanya juga kurang semangat. Alhamdulillah saya lihat siang ini sudah agak bersemangat Ibu Diannya. Kemudian itu juga nanti Bu ya harus diperhatikan gestur tubuhnya. Ya, mimik mukanya. Itu juga nanti kita harus perhatikan ketika mengajar di realnya. Mungkin itu barangkali Bu yang bisa saya amati. Terima kasih Bu.
Jika Ibu Sri sudah mendengar, silakan Ibu. Atau mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang sempat mengamati tadi Ibu Dian, yang bisa dijadikan pembelajaran dari apa yang sudah Ibu Dian lakukan? Silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ya, teman-teman mungkin ada yang banyak kurangnya sih. Banyak lebihnya, Bu. Bu. Bagus, Bu. Bagus, sudah bagus, jelas suaranya. Kemudian intonasinya juga menarik untuk didengar, jadi nggak ngantuk gitu. Gimana? Oke, Bu Dian. Iya, Bu. Ya, kalau ini sih intinya performance-nya ya sudah dapat lah, Bu Dian. Iya. Terima kasih, Bu. Ya. Cuma masih ada yang perlu ininya diperbaiki. Baik. Ada hal-hal yang seharusnya dikondisikan, Bu Dian kurang mengkondisikan. Baik, Bu. Ya. Kemudian ini aktivitas siswanya ya kalau begitu caranya saya yakin dan percaya oke. Kalau gitu caranya mengarahkan tidak ada sih masalah, tapi itu masih perlu ini kan masih latihan. Iya, Terutama Bu. penguasaan materi ya Bu Dian. Baik, Bu. Tolong dikonstruksi dengan baik ya. Bagaimana mengurutkannya secara logis itu. Kemudian untuk pemanfaatan media, bagaimana Ibu Dian bisa menggunakan media bersama-sama dengan peserta didiknya. Kelihatan di situ bahwa peserta didiknya sangat merespon. Ya. Nah, ini kan masih online. Seharapkan nanti kalau real teaching di PBL itu akan lebih ya. Nah, tinggal bagaimana penguasaan materi dan penguasaan kelasnya. Masih perlu banyak berlatih ya, Bu Dian. Baik, Bu. Bagaimana Baik. yang lainnya? Ada yang bisa dijadikan lesson learn dari Bu Dian tadi? Belajar banyak, Ada, Bu. Bu. Banyak senyum, Bu. Senyum, Ya. suara, intonasi, Bu. Gimana? Ini Belajar banyak senyum, Bu. Senyum, suara. Iya, sudah rasa percaya dirinya sudah menambah. Ya. Jadi kalau nanti kemudian dapat penguji yang tidak terlalu peka, kelihatannya sih materinya sudah oke. Padahal ini kan masih ada masih ada beberapa yang harus ini tidak usah saya sampaikan satu persatu, masih ada yang harus diperbaiki ya, Bu Dian. Baik, Bu. Kemudian menyebutkan nama tidak perlu sebut namanya Bu Dian ya. Oh, iya. Cukup Ibu agar ini lebih dengan peserta didiknya. Iya, Bu. Tidak usah coba kerjakan LKPD yang Ibu Dian sudah berikan. Oh, Ya. iya. Cukup saja coba kerjakan LKPD yang Ibu sudah berikan. Oh, iya, Bu. Ya. Saya kira dari Guru Pamong tadi sudah cukup banyak juga. Mohon dijadikan pembelajaran untuk kegiatan selanjutnya.